tolong ya Sobat JKN, anak-anak muda sekarang, janganlah stres. Masih banyak kok cara-cara kita untuk membuat kita bahagia gitu loh. Bukan orang lain yang menentukan kita bahagia, tapi diri kita sendiri yang menentukan kita bahagia. Itu ya, Pak. Iya. Makanya nih ya, anak-anak muda JKN, Sobat JKN ya, Sobat JKN, jika mencintai seseorang jangan 100%. Ya cukuplah 50% lah. Yang 100% hanya kepada Tuhan ya Pak. Betul, ya? sama orang tua gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat JKN. Pod JD hari ini kita mau bahas tentang kesehatan mental, dan bareng sama kita di sini udah ada Pak Endi Suhendi, staf SDM dan umum dari BPJS Kesehatan Depok yang sudah cukup lama punya pengalaman di SDM ya. Artinya juga udah nggak asing nih sama kesehatan mental. Oke, halo, selamat pagi Pak Endi. Selamat pagi Mbak Shelly. Pagi, nah Pak Endi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Karena sekarang kita mau langsung sharing tentang kesehatan mental ya Pak. Oke. Nah sebenarnya definisinya apa sih Pak kesehatan mental itu sendiri Pak? Nah ini nih dia nih, kesehatan mental ya Mbak Shelly ya. Yang banyak keluhkan oleh anak-anak muda sekarang ya Mbak Shelly ya. Kesehatan mental atau juga yang dikenal dengan mental health Mbak, adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, psikis dan emosional seseorang. Mental health mencerminkan keadaan kesehatan mental seseorang, termasuk tingkat keseimbangan emosional, kemampuan mengatasi tekanan, dan kualitas hubungan interpersonal. Gitu. Berarti ada ciri-ciri juga ya Pak, orang yang punya kesehatan mental yang baik itu seperti apa Pak? Ya pasti dong Mbak Shelly, ada lah ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ketenangan jiwa Mbak Shelly ya. Jadi kita hidup ini harus tenang jiwanya. Salah satunya ya berzikir lah. Gitu untuk loh. Muslim ya Pak? Iya, ya? untuk Muslim. Dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Mbak Shelly. Oke, terus apa lagi Pak? Yang kedua, bekerja secara produktif Mbak Shelly. Kalau orang itu kesehatan mentalnya baik, bagus, pasti dia akan bekerja secara produktif Mbak Shelly. Oke, selanjutnya? Ketiga, berkontribusi kepada komunitas Mbak Shelly. Oh gitu, jadi banyak ikut komunitas ya Pak ya? Betul. Yang kita suka aja ya Pak ya? Iyalah, contohnya ya, misalnya kita touring gitu loh. Terus apa lagi Pak? Yang keempat, kalau kesehatan mental kita bagus ya, pasti membuat keputusan juga bijak. Oke, jadi nggak akan asal juga ya Pak ya? Iya, nggak akan asal. Nggak akan buru-buru betul, gitu betul. Apalagi Pak? Nah, kelima, berhubungan dengan orang lain dengan baik. Pasti dengan kesehatan mental kita yang baik, pasti kita pun punya hubungan kita dengan teman itu baik gitu loh. Tidak akan ribut terus kan. Jadi lebih ke damai ya Pak ya? Capek juga di pikiran kalau ribut-ribut terus gitu loh. Pak. Terus apa lagi Pak selanjutnya? Nah, terakhir nih, mengelola emosinya dengan efektif. Jadi kita bisa mengelola emosi kita. Ada saatnya kita marah, ada saatnya kita ketawa, seperti itu. Oke, terus kalau begitu berarti kesehatan mental sendiri punya jenis-jenisnya ya Pak ya? Ya pasti dong Mbak Shelly. Oke, apa aja tuh Pak jenis-jenis Jadi gini kesehatan Mbak Shelly, kesehatan mental itu terbagi dua, yaitu kesehatan mental secara umum dan kesehatan mental yang serius. Oke, yang secara umum Pak apa Pak? Contohnya cemas, depresi, obsesi konklusif, fobia, dan panik. Oke, kalau yang seriusnya seperti apa Pak? Bipolar, psikosis, dan lain-lain Mbak Shelly. Oke, jadi ada umum dan serius ya Pak? Betul. Nah, kalau gitu juga pasti ada faktor penyebabnya ya kan, seseorang bisa kena kesehatan mental terganggu gitu. Pasti. Apa aja Pak kalau misalnya penyebabnya? Nih tolong ya anak-anak muda yang saat ini ya, mungkin mendengarkan podcast saya Mbak Shelly ya. Sobat JKN Pak? Ya, Sobat JKN ya. Yang pertama itu riwayat gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga atau faktor genetik Mbak Shelly. Jadi turunan ya? Pasti turunan. Jadi kalau orang tuanya kesehatannya tidak baik, pasti anaknya kena. Gitu. Yang kedua, tinggal di lingkungan perumahan yang tidak sehat Mbak Shelly. Jadi lingkungan kita tuh harus sehat. Lingkungan rumah kita tuh harus sehat. Jangan sampai kita memilih rumah dengan lingkungan yang tidak sehat, itu nggak bagus. Berarti itu kayak toksik gitu ya Pak? Betul. Harus pilih yang sehat. Sehat. Oke, selanjutnya Pak? Stres berat dalam jangka waktu yang lama. Jadi ya
tolong ya sobat JKN, anak-anak muda sekarang, janganlah stres. Masih banyak kok cara-cara kita untuk membuat kita bahagia gitu loh. Karena itu dipilih sendiri Betul. ya Pak ya, bahagia itu ya. Iya. Oke. Jadi bukan orang lain yang Menentukan. kita bahagia, tapi diri kita sendiri yang menentukan kita bahagia. Kuat itu ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi Pak? Kehilangan pekerjaan, pengangguran, atau tunawisma. Jadi gini, kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan, yang pertama harus kita lakukan satu, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Positive berdoa thinking ya, Pak. gitu lah untuk minta pekerjaan. Yang kedua ya kita bisa menciptakan pekerjaan kita sendiri. Lowongan pekerjaan, maksudnya pekerjaan, kita bisa menciptakan pekerjaan gitu loh. Oke, baik, Ya betul, dengan Pak. cara ya mungkin jualan apakah di online atau Sebagai gimana wirausaha gitu ya, lah, Pak, ya. wirausaha seperti itu. Yang ketiga, kematian atau kehilangan orang yang sangat disayangi. itu segi Makanya trauma nih ya. ya, anak-anak muda JKN, sobat Sobat JKN ya, oke. sobat JKN, Uh-uh. jika mencintai seseorang jangan 100%. Oke. Ya cukuplah 50% lah. Yang 100% hanya kepada Tuhan ya Pak ya. Betul, sama orang Wah, tua luar biasa gitu loh. nih. Jadi kalau misalnya kalau 100% gitu Iya. kan, kalau orang itu tidak berjodoh dengan kita, ya pasti kita akan stres gitu loh. Nah, itu bisa Iya. jadi mengganggu mental kita ya Pak. Betul, betul. Nanti ujung-ujungnya bunuh diri lagi. Jangan sampai lah. Bahaya itu ya, nggak boleh Iya. ntar ujung-ujungnya jadi putus asa Putus asa. gitu ya. Oke, terus apalagi Pak? Berarti itu salah sekian penyebab yang bisa jadi pemicu gangguan mental. Betul. Nah, sekarang kita tanyain adalah gejalanya Pak. Gejala gangguan kesehatan mental itu seperti apa Pak? Yang pertama ya, sulit fokus dan konsentrasi. Itu udah mulai muncul ya Udah Pak ya, mulai. gejala-gejala gangguan mentalnya. Terus Kita Pak? kan pasti ya bekerja gitu kan di suatu institusi, kalau nggak di komunitas yang kalau kesehatan mental kita bermasalah pasti sulit untuk fokus atau berkonsentrasi gitu maksudnya. Kedua, mudah emosi secara berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Wah, itu menjadi pemicu juga ya Pak ya gangguannya. Terus? Yang ketiga, sering berhalusinasi atau menjadi paranoid, Mbak Shelly. Oh, oke. Yang selanjutnya, kehilangan semangat dan minat untuk melakukan aktivitas yang awalnya disukai. Jadi tadinya suka olahraga jadi nggak suka Betul. tiba-tiba ya Pak ya. Jadi kita lihat aja lah, jika seseorang itu yang tadinya bahagia, riang gitu loh kan, senang melakukan ini, tiba-tiba Menarik diri gitu iya Pak ya. menarik diri dari kehidupan sosial gitulah. Itu salah satunya. Oke. Nah, Ada lagi Pak, gejala lagi Pak. ada satu lagi Apa nih, tuh? munculnya perasaan cemas, takut, khawatir, putus asa dan sedih secara berlebihan. Berarti semua hal tadi tapi secara berlebihan ya. Kalau Iya, misalnya betul. dalam tahap wajar masih oke ya Pak. Masih oke lah. Cemas wajar, takutnya wajar. Tapi kalau udah berlebihan berarti salah satu gejala ya timbulnya Betul. gangguan kesehatan Betul. mental. Nah kalau gitu gimana nih Pak upaya preventif untuk menjaga kesehatan mental di saat-saat sekarang ini? Ya, kita harus berpikir dan memberikan afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Oke. Kedua, kita bisa mengelola stres dengan baik. Pasti manusia ya, pasti ada stres lah. Tapi kita harus mengelola stres itu dengan baik gitu Mbak Shelly. Oke. Terus apa lagi Pak? Rutin berolahraga. Keempat, menjaga hubungan baik dengan orang lain gitu loh. Oke. Terus? Tidur dan istirahat cukup, Itu jangan juga suka bagian dari begadang ini ya, Pak ya? Betul. Tidur dan istirahat yang cukup ya. Betul, kan banyak nih anak-anak muda sekarang nih yang suka begadang tuh. Udah nggak usah, tidur aja yang cukup lah, Ya, oke. biar enak gitu loh. Next Ya. apa lagi Pak? Saling membantu dan memahami kondisi yang orang lain gitu loh. Oke. Nah, terus mencari bantuan tenaga medis profesional jika dibutuhkan. Oh, berarti kita juga harus tahu nih batasnya sampai mana ya Pak? Iya, Sampai harus betul. mencari bantuan tenaga medis yang profesional. Betul. Nah, Pak Endi, selain itu Sobat JKN yang merasa dirinya terkena gangguan kesehatan mental itu kan boleh banget untuk cek ke tim medis ya Pak ya? Boleh Jadi lah, jangan boleh, asal boleh. self diagnose aja atau mendiagnosa sendiri. Bisa Boleh, aja boleh. nih diagnosa kamu itu salah. Jadi bagaimana Pak cara melakukan pemeriksaan kesehatan mental di fasilitas kesehatan menggunakan JKN? Nah, ini dia ya, biar sobat JKN pada tahu ya. Yang pertama, datangi FKTP seperti puskesmas atau klinik setempat. Yang kedua, jika tidak ada poli jiwa, Oke. minta konsultasi dengan dokter umum. Oh, itu tahap awalnya Betul. ya Pak ya? Yang ketiga, jika perlu, dokter umum akan memberikan rujukan ke poli jiwa atau rumah sakit jiwa. Oke, apa lagi Pak selanjutnya Pak?
jika dalam kondisi darurat langsung datang ke rumah sakit Mbak Sally. Oh, luar biasa. Berarti program JKN itu mencakup semua ya Pak ya, termasuk Iyalah. kesehatan mental. Betul. Betul ya. Betul. Nah, berarti teman-teman atau sobat JKN yang belum tahu gimana caranya, tadi sudah disebutkan sama Pak Endi, bisa ulangi podcast ini ya untuk mendengarkan detailnya. Oke Pak Endi, ada nggak sih statement atau closing statement nih untuk sobat JKN yang lagi mendengarkan podcast kita? Ada Mbak Sally. Apa tuh? Ada. Untuk penutup ya Pak ya? Iya, untuk penutup ya dalam. Tanpa adanya penanganan yang tepat, kondisi mental yang terganggu dapat memicu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Seperti menurunnya produktivitas di tempat kerja atau prestasi di sekolah hingga merusak hubungan sosial dengan orang lain. Yap. Maka dari itu Mbak Sally ya, setiap individu dihimbau untuk mulai memelihara kesehatan mentalnya dan belajar mengenali gejala-gejala atau tanda dari gangguan mental sedari dini. Tanpa berpikir bahwa gangguan kejiwaan merupakan suatu hal yang tabu atau aib untuk diperbincangkan. Mari manfaatkan layanan gratis konsultasi kesehatan mental di FKTP menggunakan BPJS Kesehatan karena semua bisa dijamin tanpa ragu. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Endi. Sampai ketemu Sama-sama lagi Mbak Sally. di Pod JD selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu stay tune di Pod JD. Salam Pod JD. Stay healthy, keep productive. Yeay. Yes.